Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelas 5C. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah disiapkan bukunya ya, tema 8. Lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran kedua. Halaman berapa ya? 61. Oke, halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan belajar daring menggunakan Zoom pada hari ini berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 6, yaitu yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi dengan tepat. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan informasi yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. Lalu yang keenam, siswa dapat membuat karya gambar cerita dengan tepat. Ya, jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sedangkan materi pembelajarannya ada informasi penting pada teks non-fiksi, terus ketersediaan air, lalu ada gambar cerita. Nah, di sini Bu Guru punya video. Perhatikan videonya. Teman, masih seringkah kalian melihat capung di sekitar rumah? Yuk, sama-sama kita jaga kualitas air bersih demi hidup yang lebih baik. Tadi kita sudah melihat cuplikan video tentang apa? Tentang air bersih. Tinggal berapa persen air bersih yang tersedia di bumi? 3%. Sangat sedikit ya? Ya. Iya, sangat sedikit sekali. Nah, tadi ada gambar capung juga di situ. Disampaikan di dalam video, kalau kamu melihat capung atau sudah jarang melihat capung, artinya air di sekitarmu sudah tercemar. Masih sering apa tidak kamu melihat capung di lingkungan rumah? Masih, Adit masih, Ahdi masih, Rara? Masih sering melihat capung? Masih. Masih, alhamdulillah. Masih. Berarti kualitas air di lingkunganmu masih baik. Ya? Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Hari Air Sedunia. Gantian baca yuk. Ahdi baca paragraf ke-1. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Nah, bagus. Dari 3 kegiatan ini, kegiatan mana saja yang sudah kamu lakukan di rumah? Menghemat penggunaan air sudah dilaksanakan atau belum? Sudah dilaksanakan atau belum? Sudah. Lalu yang kedua, membuat lubang resapan. Sudah atau belum? Sudah. Siapa yang sudah? Ya. Adit sudah? Seperti apa lubangnya, Mas Adit? Umur. Lubang resapan itu berbeda dengan sumur, beda. Lalu yang ketiga, menanam pohon. Sudah. Sudah? Di sini ada sebuah gambar.
Ada gambar, ada tulisannya. Ya, tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami susah bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Kata, apa ini? Burung apa ini? Bangau. Nah, tadi ini adalah cuplikan gambar cerita atau cerita bergambar. Judulnya Kakek Bangau yang Baik Hati. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan ini di bawah. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Apakah gambarnya ini mendukung cerita Kakek Bangau yang Baik Hati? Ya. Ya. Alasannya apa? Karena kakek bangau menolong ketam-ketam. Cerita bergambar atau komik Ikan dan Kak Diko. Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bibi mengambil ikan diletakkan di lantai. Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Ya. Ini. Bagaimana? Apakah gambar ini, gambar yang ada pada tampilan ini sesuai dengan cerita Ikan dan Kak Diko? Sesuai. Ya, sesuai ya. Nah, berarti apa ya ciri-ciri gambar cerita itu? Nih, ciri-ciri gambar cerita adalah yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Lalu yang kedua, memberikan gambaran singkat, isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Jadi gambar-gambar itu memberikan apa? Gambaran singkat cerita. Jadi tidak perlu banyak kata-kata, tapi karena ada gambar, kamu akan lebih memahami maksud dari cerita tersebut. Lalu yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Jadi tambah menarik ya? Tambah indah? Ya apa tidak? Ya. Ya, pintar. Nah, nanti kalian guru bagi dalam kelompok. Kelompoknya masih sama seperti yang kemarin ya. Ada LKPD. LKPD-nya ini terdiri atas berapa? Ini yang pertama ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Ini tugas yang pertama. Nanti kalian kerjakan bersama kelompok. Tugas yang kedua. Jadi setelah kamu membaca teks yang berjudul Hari Air Sedunia, diharapkan kamu bisa menjawab. Jadi tugas individunya adalah kamu membuat gambar cerita. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air tercampur minyak? Baju akan terkena minyak. Ya, bagaimana bajunya akan bersih atau kotor? Kotor. Kita akan sakit. Bagaimana jawabannya Mas Ahdi? Akan sakit, maka kita akan sakit. Maka akan sakit, betul. Pada setiap tanggal berakah diperingati Hari Air Sedunia? 22 Maret. Ayo kita buat kesimpulan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari Air Sedunia. Ya, Tentang air bersih. Ya, ada lagi. Terus gambar? Gambar cerita. Ya, bagus. Besok kita akan belajar
tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Oke, jangan lupa bersyukur dan jaga kesehatan. Nanti Bu Guru akan kirimkan link untuk mengerjakan soal evaluasi. Ya. Terima kasih atas keaktifan belajarnya hari ini. Sampai jumpa besok.